Dan pemirsa sudah bergabung bersama kami Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali. Terima kasih Pak Nikolas telah bergabung bersama kami. Pak Nikolas, sebelumnya kita sempat mendengar bagaimana kejadian ini yang dikatakan bahwa para tersangka ini tidak puas dengan kinerja asisten rumah tangga sehingga akhirnya terjadi kekerasan. Tapi bagaimana sebenarnya kronologi kejadian dan juga akhirnya penangkapan terhadap tersangka Pak Sutri ini, Pak Nikolas? Ya, terima kasih Mbak Elisa. Adapun kronologis kejadiannya, pada tanggal 20 Maret 2025 itu, korban diantar ke terminal Lebak Bulus oleh majikan untuk kembali ke Banyumas, diantar ke bis, dan selanjutnya korban naik bis, tapi sebelum naik bis itu korban disuruh oleh majikannya untuk menggunakan baju lengan panjang, menggunakan jilbab, menggunakan tutup kepala, masker, supaya menutupi luka-luka yang di sekujur tubuhnya. Jadi pada saat korban tanggal 20 itu kembali ke Banyumas, dan kebetulan tetangga dari korban di rumahnya melihat ada keanehan. Selanjutnya tetangganya itu memvideokan luka-luka yang ada di sekujur tubuh korban tersebut. Selanjutnya tetangga korban itu memviralkan, dan video itu juga diviralkan langsung oleh salah satu wakil ketua Komisi 3 DPR RI. Dan selanjutnya dari video tersebut kami PPA mengupload video itu dan selanjutnya melakukan penyelidikan terkait dengan video itu, dan ditemukanlah bahwa korban sudah berada di Banyumas dan TKP berada di Jalan Kunci, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung. Itu tanggal 21. Jadi dari penyelidikan polisi inilah kami PPA membuat laporan polisi model A dan selanjutnya melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tersebut. Dan pada tanggal 8 April, kedua tersangka sudah diamankan, ditangkap, dan ditahan. Jadi ada proses-proses yang harus dilalui sesuai dengan SOP yang berlaku di pihak kepolisian. Mungkin begitu. Baik, berarti koreksi bila kami salah Pak Nikolas, artinya pertama diketahui karena tetangga korban yang merasa adanya keanehan oleh korban hingga akhirnya ia menyebarluaskan melalui media sosial, dan ini proses penyelidikan ini pun akhirnya berlangsung hingga akhirnya tersangka pun ditangkap seperti itu. Begitu ya Pak Nikolas? Sebenarnya video itu diupload, disebarluaskan oleh salah satu wakil ketua Komisi 3 DPR RI. Sehingga dari akun wakil ketua Komisi 3 DPR RI itulah kita mendapatkan video itu dan kita melakukan penyelidikan. Informasi yang didapatkan Pak Nikolas bahwa asisten rumah tangga ini atau korban ini bekerja dengan tersangka ini? Iya, korban ini bekerja di rumah tersangka sudah 4 bulan, dari bulan November sampai dengan Maret, di mana memang kalau gaji yang disepakati itu setiap bulan 1.500.000. Selama 4 bulan harusnya 6 juta. Namun hanya dibayar 2.500.000 selama 4 bulan itu. Jadi masih kekurangan 3.500.000 yang tidak dibayar oleh kedua majikan ini. Dan selanjutnya kami tambahkan juga pada saat korban diantar ke terminal Lebak Bulus dan naik bis, korban hanya dibekali uang 50.000. Sehingga sampai di Banyumas, korban bingung, kan harus ke kampung halamannya itu kan harus naik ojek juga, naik kendaraan juga, korban bingung. Akhirnya korban berbicara dengan tukang ojek dan berterus terang kepada tukang ojek di Banyumas bahwa yang bersangkutan tidak memiliki uang untuk ongkos sampai ke kampung halamannya. Artinya, jadi Pak Nikolas, artinya korban tidak menerima haknya seperti itu ya dari dari tersangka. Ini sebenarnya korban ini ia dapatkan atau tersangka mendapatkan korban ini dari penyalurkah atau seperti apa? Ya. Jadi kami jelaskan bahwa tersangka ini menemukan ART ini bukan dari penyalur, tapi dari temannya. Artinya
tersangka ini menyampaikan bahwa dia sedang mencari pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga kepada tukang sayur yang hari-harinya menjual sayur di sekitar rumah tersangka. Selanjutnya dari tukang sayur ini menyampaikan ke temannya korban yang ada di sekitar BSD bahwa ada seorang majikan yang mencari pembantu, dan akhirnya karena korban ini memesan kepada temannya yang ada di BSD itu bahwa dia mau mencari pekerjaan di Jakarta sebagai ART, dan disitulah terjadi komunikasi dan akhirnya korban disuruh datang ke Jakarta oleh kedua tersangka untuk menjadi asisten rumah tangga di rumah pelaku itu sendiri, kedua pelaku itu. ART ini bekerja baru selama 4 bulan, kemudian tadi tidak mendapatkan haknya atau tidak digaji. Apa sebenarnya alasan? Tadi kami sempat mendengar bahwa salah satu alasan dilakukan atau mendapat kekerasan karena tidak puasnya dengan kinerja ART ini. Benarkah demikian Pak Nikolas? Atau ada hal lain yang membuat tersangka begitu marah atau tidak puas dengan ART ini? Iya. Dari hasil pemeriksaan kami diperoleh data bahwa memang kedua tersangka, terutama majikan perempuan, pelaku utama ya, beliau menyampaikan bahwa beliau tidak puas dengan kinerja daripada si korban ini. Dimana kan tugasnya hari-hari sebagai ART itu menjaga atau merawat ketiga anaknya juga, membersihkan menyapu, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian. Nah, ada satu waktu di mana ART ini mengepel lantai. Memang mengepel lantai masih basah. Waktu lantai basah, salah satu anaknya berlari di situ dan jatuh. Jatuh dan akhirnya majikan ini, perempuan ini marah sekali. Marah dan akhirnya melakukan penganiayaan bahwa yang ART ini bekerjanya tidak profesional, tidak benar, dan pada intinya majikan perempuan ini tidak puas dengan kinerja daripada ART itu sendiri. Baik, Pak Nikolas, penganiayaan apa berdasarkan mungkin hasil dari penyelidikan dan juga visum yang dilihat dari rumah sakit saat ini, penganiayaan apa yang terlihat atau yang dilakukan oleh korban, oleh pelaku maksud kami kepada korban? Iya, banyak luka-luka yang ada di sekujur tubuhnya, di kepala juga ada, di badan, di kaki, karena dia dijambat, terus dia dijewer, diseret, dia juga dipukul, dia juga pernah disiram dengan air panas, dan mengakibatkan luka ya, korban luka di sekujur tubuhnya. Ada yang di kepala, di telinga, di bibir, di dada, di punggung, di lengan bawah, dan juga di lutut kanannya. Itu hasil vernya ya, menyatakan seperti itu. Iya, bagaimana kondisi korban saat ini, Pak Nikolas? Untuk memang korban kita selalu koordinasi dengan Polres Banyumas. Kita juga sudah koordinasi dengan psikolog yang ada di Banyumas dan juga UPT PPPA yang ada di Banyumas dan juga pihak rumah sakit RSUD Banyumas untuk diberikan hak-haknya sebagai korban penganiayaan sebagai seorang perempuan yang tidak berdaya di Banyumas. Dan puji Tuhan alhamdulillah haknya korban sebagai korban yang dianiaya itu diberikan oleh pemerintah Banyumas. Bahkan yang saya dengar juga Pak Bupati Banyumas juga sangat intens memperhatikan kasus ini, dan semua hak sebagai korban juga diberikan. Dia juga diberikan pendampingan, diberikan perawatan yang baik, dan pada saat itu memang sempat dirawat ya, sempat mengalami penurunan kondisi tubuhnya sehingga dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Dan kami mendapatkan laporan bahwa informasi bahwa yang bersangkutan, puji Tuhan alhamdulillah sudah bisa kembali bergabung dengan keluarganya. Baik, terakhir Pak Nikolas, apa tentunya tuntutan dari keluarga korban dan hukuman apa yang
dapat dikenakan kepada para tersangka ini? Ya, memang ada upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga tersangka untuk meminta maaf, menghubungi dan mendatangi pihak korban, dan memang yang kami mendapatkan informasi bahwa pihak korban memaafkan kedua tersangka, namun mereka tetap menuntut bahwa korban harus menerima hukuman setimpal dengan perbuatannya. Artinya mereka berharap kasus ini diproses secara profesional dan proporsional oleh penyidik Polres Metro Jakarta Timur. Untuk itulah sampai saat ini kedua tersangka kami lakukan penahanan, dan memang ada 3 anak yang masih bayi juga yang dirawat oleh orang tua daripada salah satu tersangka. Jadi itu yang diminta oleh pihak korban, bahwa kasus ini tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dan diharapkan kedua tersangka mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya. Jadi pasal yang dikenakan itu oleh kami yaitu pasal 44 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan atau pasal 351 ayat 2 KUHP karena korban mengalami luka berat. Jadi kira-kira berapa lama ini untuk hukumannya? Hukuman maksimalnya 10 tahun penjara. Baik, Pak Nikolas, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami, telah memberikan informasi terkait dengan kasus